Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya Bu. Eh, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dewi Alamatnya di mana ya Bu? di Desa Ayam Merbau di Tanjung sini. Oke. Oh berarti dekat situ ya Bu? Iya. Oke. Bu, di sini saya akan memberikan konseling tentang cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah, biasa dipanggil perawat Sarah. Di sini saya bertugas untuk memberikan informasi kesehatan tentang cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ini. Oke Bu, mari kita mulai ya Bu. Konseling ini waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia untuk mendengar? Oke. Mari kita mulai Bu. Nah, cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Ibu pernah dengar cara penyimpanannya? Belum sih. Oke. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ASI perah. Nah, ASI perah adalah ASI yang diambil dengan cara diperas dan dari payudara yang kemudian disimpan dan nantinya diberikan kepada bayi. Nah, jadi penyembelihan ini kita sudah pastikan ASI perah pasti diperah gitu kan. Oke, terlanjut lagi ke cara memerah ASI dengan tangan. Oke, cara memerah ASI dengan tangan yang benar adalah dengan meletakkan ibu jari Bu di atas areola di sisi atas dan jari telunjuk di bawah areola bawah. Nah, setelah itu letakkan 3 jari lainnya di belakang jari telunjuk sebagai penyangga. Mulailah untuk memerah ASI dengan menggerakkan ibu jari ibu dan telunjuk kemudian di dinding seperti ini, kurang lebih kayak huruf C. Iya. Huruf C. Biasa kan orang pakai huruf E, ibu-ibu kan. Nah, itu salah. Harusnya huruf C. Huruf C ya. Nah, kemudian cara memerah ASI dengan alat pompa. Nah, tadi kan kita dengan tangan. Nah, sekarang dengan pompa. Alat seperti ini kurang lebih alatnya. Oke. Sebelum memulai memompa, cuci tangan terlebih dahulu supaya steril, supaya bersih, dengan menggunakan sabun hingga bersih. Kemudian kompres payudara dengan handuk supaya lebih supaya lebih lebih kayak gitu. Kemudian pasang bagian corong pada payudara. Nah, nanti di alat itu kayak ada corong kayak gitu, dia kayak trompet. Nah, nanti di situ puting dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan, berhenti memompa payudara jika sudah terasa kosong. Hindari memeras payudara lebih dari 20 menit supaya menghindar nyeri dari ibu sendiri. Kemudian kita ke cara penyimpanan selanjutnya. Ini yang paling penting. Pertama, segera dinginkan ASI ke dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dipompa. Kemudian berilah label tanggal dan jamnya supaya tidak tertukar dengan ASI-ASI sebelumnya. Jika tertukar, maka akan merugikan ibu sendiri juga. Oke, kemudian juga cara penyimpanan ASI yang baik adalah dengan membagikan giginya dalam jumlah sedikit-sedikit karena susu yang tidak habis akan dibuang. Nah, jadi akan mubazir jika dipergunakan banyak. Kadang bayi juga minumnya sedikit. Kemudian 4, jangan mencampurkan ASI baru dengan ASI yang sudah didinginkan sebelumnya. Nah, kenapa tidak boleh dicampurkan? Nah, ada suatu kayak seperti nanti susu yang baru itu tidak steril lagi untuk itu. Nah, kemudian 5, jangan mengisi air
terlalu penuh pada tempatnya, sisakan ruang kosong sekitar supaya ada uap yang mengeluarkan uap. Kemudian cara mencairkan ASI ada 5 juga. Pertama, mencairkan ASI perah itu di kulkas selama 12 jam sebelum digunakan. 2, kemudian cairkan ASI dengan cara mengalirkan air hangat. Jangan air hangat itu langsung kayak direbus ataupun langsung mengenakan air panas. Nah, jadi akan ada pengantar untuk mencairkannya. Kemudian 3, jangan gunakan microwave. Itu itu akan merusak kualitas ASI tersebut. Kemudian sesuaikan takaran ASI supaya tidak mubazir tadi. Kemudian 5, hindari insiden kantong ASI pecah. Nah, insiden ini sering terjadi pada ibu-ibu yang sering ceroboh dalam penggunaan kantong plastik yang tidak pernah mengecek ataupun sebelumnya. Nah, kemudian cara memberian ASI ada 5 cara. Yang pertama, cup feeder, yaitu cup gas Loki adalah salah satu alat untuk memberikan ASI pada bayi. Kemudian pipet digunakan untuk mempermudah memasukkan ASI kepada bayi. Kemudian sponge feeder, pemberian ASI perah dengan sedot pada pemberian, intinya dengan seperti penggunaan gelas Loki. Kemudian squid feeder. Nah, squid feeder ini kayak sering itu bukan kayak seperti squid yang suntikan itu. Dia memang khusus untuk memberikan ASI. Kemudian cup feeder membentukkan hampir sama dengan seperti squid besar juga, cuman dia berbeda nanti. Nah, itu dari penjelasan hari ini. Mungkin adakah Ibu ingin tanyakan? Tidak ada, jelas sekali, di leafletnya juga tertera. Oke. Nah, nanti kalau kurang jelas ataupun Ibu lupa atau apa, ingin mengetahui atau tentang memberikan pengetahuan juga kepada suami Ibu tentang cara seperti ini, nanti saya akan membagikan leaflet ini kepada Ibu ya, Bu. Nah, untuk hari ini selesai ya, Bu, untuk konselingnya. Nanti minggu selanjutnya nanti akan saya jadwalkan bagaimana tentang konseling lainnya. Nah, terima kasih Bu telah kooperatif dalam mengikuti konseling saya, sudah memahami. Terima kasih. Kemudian